Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Shalom Aleichem Besem Hamasyah, Irini Tipasi, kiranya damai sejahtera di dalam Kristus ada bagi kita semua. Lama kita tidak berjumpa di dalam channel Pustaka Ortodoks Surabaya, jadi saya memohon dengan penuh hormat kepada Bapak Ibu semua untuk dapat like dan subscribe di channel ini. Sekiranya apa yang disampaikan memberkati Bapak Ibu dan memberikan suatu wawasan teologi yang baru bagi Bapak Ibu semua. Dan pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat tahun baru gereja yang kita rayakan pada tanggal 1 September dalam kalender gereja, yang mana dalam kalender umum jatuh pada tanggal 14 September kemarin. Kiranya di dalam tahun liturgi yang baru itu Allah selalu melimpahi kita, menyertai kita, sehingga kehidupan kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan, kita tetap senantiasa mengerjakan keselamatan kita dalam takut dan gentar, dan kita dapat berdiri tegak di hadapan tahta pengadilan Kristus dan menerima segala sukacita surga yang telah Allah janjikan bagi kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimanakah kehidupan gereja purba, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di sini saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua di dalam teks bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan isan de pros karteruntes ti didakiton apostolon ke ti kinonia ti klasi tu artu ke tes prosefkes. Di sini kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani ada 4 hal yang menjadi kehidupan di dalam gereja purba. Yang pertama adalah ti didaki ton apostolon, berarti itu dalam pengajaran para rasul. Kemudian ada ti kinonia, yaitu persekutuan. Berikutnya adalah ti klasi tu artu, pemecahan roti, dan tes prosefkes adalah di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan berdoa, tetapi di dalam bahasa Yunani tes prosefkes ini bentuknya jamak. Jadi bukan berdoa, melainkan melakukan doa-doa. Jadi ada 4 hal yang menjadi kehidupan di dalam gereja purba. Nah, perlu dipahami dulu bahwa Kisah Para Rasul ini dicatat kira-kira paling awal itu 25 tahun setelah gereja itu hadir di dalam dunia. Dicatat oleh siapa? Dicatat oleh Lukas, murid daripada Rasul Paulus. Yang mana di dalam Kisah Para Rasul ini Lukas mencatat segala sesuatu yang dia terima dari gurunya, yaitu Paulus. Nah, kita akan belajar satu persatu tentang bagaimanakah 4 hal ini di dalam gereja purba. Yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu harus dipahami bahwa pengajaran rasul-rasul itu merupakan pengajaran yang mereka terima dari Kristus sendiri. Yang mana di dalam Injil Yohanes itu kita dapat melihat bahwa tidak semua atau banyak hal yang dikerjakan Yesus, yang disaksikan, dilihat oleh para murid, itu tidak dicatat di dalam Injil. Tetapi mereka merekamnya di dalam pikiran mereka dan mereka sampaikan kepada para murid secara lisan, yang mana dalam bahasa Yunani disebut sebagai kerigma
tradisi lisan. Jadi pemberitaan pengajaran para rasul itu disampaikan oral, mulut ke mulut. Dan kita tahu bahwa itu adalah metode yang sangat umum di dalam masyarakat timur. Jadi masyarakat timur itu memang harus kita akui tidak hanya orang Yahudi, bahkan juga masyarakat Tionghoa dan juga di Jawa khususnya, budayanya adalah budaya pinutur atau budaya tutur. Ketika orang-orang zaman dulu mengajarkan segala sesuatu kepada generasi muda, mereka lebih suka berkumpul, lalu mereka memberitakan atau menyampaikan secara lisan. Dan pemberitaan para rasul itu berpusat kepada karya Kristus. Jadi kalau ada orang yang mengaku hamba Tuhan atau kelompok yang mengenamakan dirinya Kristen, tetapi pengajarannya bukan berpusat kepada karya Kristus dan pribadi Kristus, mohon dengan hormat dievaluasi dengan akal sehat, dengan pikiran yang jernih, dengan hati nurani yang jujur. Apakah ajaran para rasul itu mengajarkan kekayaan? Apakah pusat pemberitaan para rasul adalah kemewahan? Apakah pusat daripada pemberitaan Injil itu adalah kesenangan hidup? Ikut Yesus pasti sukses, Pak. Hidup di dalam Kristus pasti bahagia, segala sesuatu terpenuhi, mau apa saja diberikan. Itu perlu dievaluasi dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menganggap kita menerima ajaran yang benar, tetapi pada harinya, yaitu pada hari Tuhan, yang terjadi ialah kita ditolak. Karena apa? Yang menurut kita itu adalah ajaran Kristus, ternyata itu bukan ajaran Kristus, tetapi ajaran dari roh antikristus yang disampaikan oleh para pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, dan serigala-serigala yang buas. Jadi indikator yang dapat kita lihat dari pengajaran itu adalah kalau pengajaran itu memuaskan hawa nafsu, memuaskan telinga, menyenangkan keinginan daging, maka itu bukan ajaran dari Allah. Bapak Gereja Epifanius dari Salamis mengatakan, ajaran dari Allah itu tidak pernah menyenangkan hawa nafsu manusia. Karena apa? Firman Allah itu menusuk kedalaman yang benar-benar dalam. Memisahkan mana yang baik, memisahkan mana yang jahat. Jadi kalau ada pengajaran yang mengaku ajaran Kristus, tapi malah yang ditanamkan adalah hawa nafsu yang semakin meluap, dan meluap, maka percayalah, ajaran itu adalah ajaran yang bukan dari Allah, tetapi dari yang lain. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya apa? Berhati-hati. Awasilah ajaran yang kita terima. Jangan sampai kita terlena merasa terima ajaran yang benar, tapi ternyata itu ajaran yang keliru. Menyesalnya kita akan apa? Selamanya. Mengapa kita menerima ajaran yang salah? Dan yang lebih parah dari itu ialah celakalah mereka yang mengusahakan daripada pengajaran-pengajaran palsu. Ini adalah suatu peringatan keras. Bukan hanya dari para rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakanlah. Penyesatan itu pasti ada. Tetapi celakalah mereka yang mengusahakannya. Jadi itulah mengapa para rasul mengajar murid senantiasa supaya apa? Dihindarkan dari angin-angin pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Yang mana semua itu datang dari pikiran mereka yang gelap. Semua adalah hanyalah asumsi. Pengajaran bidat itu selalu asumsi. Pengajaran bidat itu selalu, kalau bahasa saya sering katakan adalah prasmanan. Saya suka soto ya saya makan sotonya aja. Saya suka rawon, saya makan rawonnya. Saya nggak mau gado-gadonya ya saya nggak makan gado-gadonya. Ajaran bidat seperti itu. Saya suka kristologinya, tapi saya nggak suka eklesiologinya. Itu bidat. Jadi bidat jangan diartikan secara sempit, oh ajaran bidat, oh bukan. Ajaran sesat, bukan itu. Tetapi ketika kita melihat pengertian bidah itu sendiri dalam bahasa Yunani, heresis yang berasal dari kata heresome, yang artinya memilih-milih, yang kalau dalam bahasa awamnya prasmanan, buffet teologi, itulah bidat.
Jadi jangan Bapak Ibu pilih-pilih ajaran yang menyenangkan saja. Justru ajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi telinga, justru itulah obat bagi jiwa. Justru disitulah obat yang dapat menyembuhkan penyakit rohani kita semua. Sakit di awal, tetapi menyukakan. Tidak hanya sekarang, tetapi dalam kehidupan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam persekutuan. Jadi persekutuan di sini adalah terkait dengan ibadah, bukan kumpul-kumpul di warung kopi, kumpul-kumpul di resto, kumpul-kumpul di tempat makan. Yang sering saya lihat pada waktu saya dulu masih kuliah, sekian tahun yang lalu, saya diajak, ayo kita menggunakan istilah fellowship. Ya, fellowship itu ya koinonia sebenarnya. Akhirnya saya kira ada pembelajaran firman Tuhan gitu ya. Saya datang. Tapi ternyata malah ngerumpi, ngomong yang roaming, yang nggak nyambung dengan bahasan kita. Loh, fellowship-nya di mana? Koinonianya di mana? Katanya kita diajarkan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, persekutuan, koinonia, fellowship. Tapi kok malah ngerasani atau membicarakan si A, si B, si Z. Ada gosip ini, gosip itu, yang mana sama sekali tidak membangun kerohanian, tidak membangun iman. Jadi hindarilah bentuk-bentuk pseudo koinonia, bentuk-bentuk persekutuan palsu yang mengatasnamakan persekutuan. Karena apa? Persekutuan yang benar itu adalah membawa orang semakin mengenal Tuhan. Persekutuan yang benar adalah mau ngajak orang untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam pemahaman iman yang semakin hari menuntun orang itu diserupakan dengan Kristus. Membuat orang menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Saya ini butuh keselamatan. Saya ini butuh disembuhkan. Saya ini butuh dituntun ke dalam terang. Itulah koinonia. Kemudian yang ketiga adalah teklasi tu arto, pemecahan roti. Jadi pemecahan roti di sini harus kita lihat adalah arto, roti. Di dalam Alkitab ada 2 istilah yang menunjuk kepada roti. Yang pertama adalah arto di sini yang memiliki bentuk dasar yaitu artos. Artos itu roti dalam pengertian normal. Tetapi ada pengertian roti yang kedua yang di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas dicatat, yaitu apa? Azimos. Azimos itu artinya roti tidak beragi. Jadi kalau kita lihat di dalam konteksnya bahwa ketika Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, dia mengambil roti. Nah, roti ini menggunakan kata artos, bukan azimos. Walaupun pada saat itu adalah perayaan roti tidak beragi atau azimos. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah justru mengambil roti, yaitu artos, roti yang beragi. Menunjukkan bahwa apa? Dia telah menggenapi roti yang lama. Dengan apa? Dengan mengadakan roti yang baru sebagaimana yang dilakukan oleh Melkisedek kepada Abraham. Ketika Abraham pulang dari peperangan, kemudian Melkisedek Raja Salem, dia adalah seorang imam El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Dia menyongsong Abraham, memberkati Abraham. Lalu apa? Memberikan roti dan anggur. Artos dan inos. Roti dan anggur. Roti bread, inos wine. Roti dan anggur inilah yang juga akhirnya dipersembahkan, dilakukan oleh Kristus dan dibagikan kepada para muridnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah cawan perjanjian baru. Jadi kalau kita bicara perjanjian baru, itu bukan menunjuk kepada kitab perjanjian barunya saja, tetapi harus dilandaskan kepada satu hal, yaitu apa?
cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Makanya umat yang ada di sekitar cawan perjanjian baru ini disebut sebagai umat perjanjian baru. Dan tulisan yang terilham oleh Roh Kudus yang ditulis oleh umat perjanjian baru dinamakan Kitab Perjanjian Baru. Dan komunitasnya adalah Gereja Perjanjian Baru. Disitulah kita memahami bahwa perjanjian baru bukan hanya sebatas kitab. Jadi kita perlu meluruskan, kita perlu tune up, mengupgrade pemahaman kita supaya apa? Jangan pemahaman sempit terus. Kalau kita pemahaman sempit, lalu mengatakan dari dulu Yesus tidak berubah, makanya saya juga nggak berubah, pemahaman saya juga nggak berubah, ya belajar Alkitab ya gini-gini aja. Nah, itu perlu kita upgrade pemahaman kita supaya apa? Jangan pikiran kita sempit. Kalau pikiran kita sempit, kita cenderung jadi fanatik. Dan kalau fanatik, jadinya perilakunya cenderung orang Kristen yang barbar, sangat radikal, sangat berbahaya. Yang terjadi malah semangat orang Farisi yang terjadi. Dan itu tidak diharapkan dari seorang Kristen. Dan yang terakhir adalah tes prosefkes. Tulisannya tais prosefkais. Ini bentuknya jamak, bukan tunggal. Jadi bukan berdoa diartikan seakan-akan berdoa ya sudah berdoa, bukan. Tetapi melaksanakan doa. Yang mana dalam terjemahan bahasa Aram, kata tes prosefkes ini menggunakan kata shelota. Shelota itu seakar dengan bahasa Arab sholat. Jadi orang Kristen sejak awal sudah melakukan namanya sembahyang shelota itu, sembahyang jam-jam tertentu. Yang mana di dalam perjanjian baru kita bisa melihat beberapa diantaranya seperti pada jam 3 petang atau jam ke-9 naiklah Petrus ke bait Allah untuk berdoa. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul menjelang pukul sembahyang. Jadi di situ sudah dipahami oleh gereja purba dan penulis kitab Kisah Para Rasul bahwa jam 3 petang atau jam ke-9 adalah waktu sembahyang. Lalu dalam perjanjian lama juga kita melihat petang, pagi, dan tengah hari. Lalu juga Tuhan Yesus seringkali pada waktu malam berdoa. Paulus pada saat tengah malam dia berdoa. Dan itulah yang menjadi kehidupan gereja. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul sendiri bahwa ketika mereka melakukan hal-hal ini, mereka dikaruniakan, diberkati dengan apa? Pada akhirnya mereka menunjukkan suatu kehidupan rohani yang baik. Di dalam ayat berikutnya, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan seterusnya. Dan ini menarik. Jadi apa? Mereka menjalankan kehidupan dengan pengajaran para rasul. Itu berbicara tentang ortodoksia. Mereka berkumpul dalam persekutuan, pemecahan roti, melakukan doa-doa. Ini terkait dengan apa? Dengan penyembahan, dengan ibadah. Mereka melakukan ortolatria yang kedua. Dan yang ketiga, mereka menunjukkan suatu kehidupan iman yang sangat baik di hadapan manusia. Dan perbuatan baik mereka berkenan di hadapan Allah. Dan inilah yang disebut sebagai ortopraksis. Jadi 3 pilar di dalam kehidupan umat Kristen gereja purba. Itulah yang sepatutnya kita teladani, kita teruskan, sehingga apa? Kehidupan gereja itu turun-temurun tidak pernah putus. Dengan demikian maka apa? Kehidupan Roh Kudus yang telah menghidupi gereja di masa permulaannya adalah kehidupan yang juga menghidupi kita di masa sekarang. Sehingga apa? Di jalan keselamatan ini, sekalipun banyak hantaman, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kesulitan, tetapi kita percaya bahwa iman di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Iman di dalam Kristus itu membuahkan hasil yang
berlimpah. Iman di dalam Kristus itu tidak hanya berdampak pada kehidupan sekarang, tetapi akan senantiasa terpancar sampai hidup yang kekal. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana kehidupan gereja purba dan bagaimana terapan di dalam kehidupan kita yang hidup sekarang. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal selalu menyertai kita, demi nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.